Dalam beberapa pekan terakhir, kita dibikin heboh dengan yang namanya Citayam Fashion Week. Viral banget sampai artis juga ikut-ikutan nimbrung. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya hal ini memantik kontroversi. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Nah, Inspira Movie baru-baru ini dapat informasi yang keren banget. Tentu aja bukan tentang lenggak-lenggoknya atau nyelenehnya busana para pelaku Citayam Fashion Week ya. Karena Inspira Movie selalu pengen bagiin info yang positif dan inspiratif. Nah, apa sih infonya? Sampai sekarang nggak banyak yang tahu kalau di daerah Citayam itu ternyata berdiri pondok pesantren yang bisa dibilang terbaik di Bogor, atau mungkin salah satu terbaik di Jawa Barat, atau mungkin malah di Indonesia. Namanya Pondok Pesantren Al-Wafi. Lulusannya udah ada yang sampai luar negeri loh. Dan yang keren itu program-programnya. Gak heran, hanya dalam beberapa tahun sejak berdiri, ide pesantren begitu menarik minat banyak orang tua untuk memondokkan anak-anaknya di sana. Berdiri sejak tahun 2017, yang ketika itu hanya berisikan 27 santri, saat ini Pondok Pesantren Al-Wafi memiliki ribuan santri. Wow, dan pondok ini juga memberikan lapangan pekerjaan warga sekitar. Banyak yang dulunya pelaku maksiat dididik dan dipekerjakan di lingkungan pondok. Masya Allah. Yuk simak obrolan singkat tim Inspira Movie dengan ketua yayasannya Ustadz Marullah Marzuk MAG. Simak sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ustadz Marullah Marzuk. Nah, Insya Allah. Beliau adalah saat ini ketua yayasan daripada Bina Wafi Indonesia. Iya, Insya Allah. Masya Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bikhair, Ustaz Ali. Insya Allah. Jadi meskipun hari sudah larut tetap masih energik sekali. Semangatnya luar biasa sekali. Amin, amin. Ustadz Marullah. Jadi Ustadz tadi sempat cerita sejarahnya Pondok Al-Wafi ini kan. Pondok Al-Wafi ini kan didirikan katanya di wilayah hitam nih. Ya. Yang di situ terkenal dengan kebebasan pergaulannya. Intinya yang jelek-jelek tuh ada kumpul di situ lah. Ini kenapa bisa dipilih tempat ini gitu? Dan pengaruhnya Ustaz. Gitu. Mungkin memang sudah qadarullah ya, takdir Allah ya. Sebetulnya ini pencarian yang cukup lumayan lama ya. Pencarian yang lama. Kita sudah mencari di daerah Bogor, di beberapa wilayah-wilayah di Jabodetabek. Ya qadarullah ada orang yang memberikan informasi ya. Kemudian orang tersebut Allah yarhamuhu ya. Beberapa tahun yang lalu setelah beliau bersama kita, Allah panggil dan mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memberikan balasan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Haji Burhan namanya. Dan beliau diamanahkan oleh seseorang pewakaf untuk mengelola pesantren ini. Namun ketika kita lihat memang isinya bukan santri, tapi ikan. Jadi ada masjid, ada ruangan belajar 2 lokal, ada ruangan asrama 2 lokal. Tapi depannya kumpulan ikan-ikan lele dan ikan-ikan yang lainnya. Karena mungkin tidak ada santrinya. Ada santrinya sebetulnya, korban tsunami yang alhamdulillah ketika kita adakan dialog ya harus diamanahi wakaf itu sesuai dengan peruntukannya. Kan begitu yang terjadi di Indonesia kan oleh badan wakaf ya. Kalau tidak ada peruntukannya untuk wakaf pendidikan ternyata dibuat untuk usaha. Ya apalagi usaha ikan gitu kan. Masa santrinya ikan gitu. Iya benar. Maka kita disuruh untuk mengelolanya. Hanya hitungan 6 bulan lah dari yang tadinya kolam-kolam itu kita uruk semuanya dan kita jadikan lapangan. Dan alhamdulillah walaupun di tahun di 3 bulan pertama anak makan, kita buat saung-saung ya, di bawahnya itu langsung empang gitu loh. Empang lele. Jadi anak-anak itu ketika habis makan tuh sisanya itu buat lele gitu. Bahkan kalau hujan banjir itu lelenya kemana-mana Pak. Luar biasa. Alhamdulillah 6 bulan berubah.
semuanya, kita uruk semuanya, kita tata. Bahkan sekarang masjidnya yang kita dapatkan sumbangan dari Timur Tengah, orang yang menyumbang langsung itu telepon, gimana masjid saya, kita laporkan. Ini santri sudah semakin bertambah. Alhamdulillah beliau kasih dana lagi untuk pembangunan masjid yang baru, ya, tanpa mengurangi sekarang ini gedung yang lama. Ada 2 lokal yang masih bertahan, yang selebihnya itu sudah kita bangun dengan bangunan yang baru, ya. Maka jalankan amanah wakaf itu sesuai dengan peruntukannya. Insya Allah Allah ridho, dan ketika kita manage dengan baik, insya Allah banyak orang yang akan membantu kita. Insya Allah. Allah datangkan ya. Allah datangkan bala tentaranya berupa bantuan-bantuan yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin sedikit Ustadz tentang sumbangsihnya pondok ini. Jadi sahabat, jadi pondok ini nggak sekedar untuk santri saja, ternyata ada juga pekerja-pekerjanya itu orang sekitar tuh. Ada yang katanya mantan hampir warga semuanya, gitu ya? Hampir semuanya kita berdayakan adalah masyarakat sekitar. Masya Allah. Ya, jadi daerah itu kenapa tadi ceritanya tidak berkembang, karena memang daerah hitam. Daerah hitam, kita dakwahi, kita bina, ya, kita adakan pengajian-pengajian kecil, ya. Alhamdulillah sekarang ini semuanya sudah. Bahkan ketika kita survei ke masyarakat, ya, mereka sangat bersyukur banget bahwa pesantren itu kemudian ada lagi. Masya Allah. Yang dulunya sudah ada, kemudian redup. Bahkan ketika kita datang itu semak belukar cukup tinggi, ya, kita bangun, ya, masyarakatnya. Saya survei makan ke warga-warga, gimana ibu perasaannya dengan pesantren ini. Alhamdulillah Ustaz, ya. Dulu kita berharap bahwa ini adalah menjadi pionir di daerah kita, ya, kemudian redup, dan alhamdulillah, ya, daerah yang tadinya mungkin orang mengenal itu daerah yang katakanlah hitam, ya, untuk sebuah dakwah, ya, kita akan putihkan insya Allah. Dan insya Allah dengan minta bantuan doa kaum muslimin, doa antum, doa para asatidz dan ustadz yang ada di sini, ya, kita pun perlu doa untuk sama-sama mudah-mudahan cahaya sunnah, cahaya dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ada pada daerah yang kita kenal dengan nama daerahnya Citayam. Jadi bermula dari Citayam, maka ketika sekarang ini ada fashion yang viral, insya Allah kita akan ubah sedikit demi sedikit, karena dakwah itu perlu proses yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi luar biasa sekali poinnya. Jadi yang seperti beliau katakan tadi, bahwasanya jadi pondok pesantren ini sangat berpengaruh secara langsung juga untuk kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang tidak kalah penting nih, jadi ketika kita memandang seseorang kah, lingkungan kah, kita lihat itu lingkungan yang jelek atau orang yang jelek, maka justru jangan dijauhi. Nah, ini hikmah yang saya langsung nyantol di hati saya adalah bagaimana mungkin orang melihatnya ngapain sih di situ, pada menjauhi, tapi Al-Wafi justru mendekati. Kita rangkul, ya, ayo sama-sama, karena Anda juga butuh pencerahan dan kita insya Allah siap bersama Anda, dan kita berikan lapangan pekerjaan buat mereka. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Mungkin bukan 90%, 99,9%, ya. Semua karyawan itu adalah warga asli yang ada di sekitar pesantren tersebut, insya Allah. Dan tidak sedikit yang hijrah begitu ya, istilahnya ya, ya, mereka sudah paham yang tadinya tidak sholat, kemudian jadi sholat, ya, seperti itu. Masya Allah sekali. Jadi tadi kan sempat ngobrol di belakang nih Ustaz nih. Masya Allah. Banyak program-program yang kayaknya unik gitu ya. Kayaknya unik dan original banget dari Pondok Pesantren Al-Wafi, seperti santri itu boleh berkumpul dengan keluarga itu setiap bulan, itu diberikan waktu per bulan boleh sekali, 3 hari ya kalau tidak salah. 3 hari ya. Nah, kemudian ada program lain lagi, kemudian membersihkan masjid ini. Jadi santri disuruh keluar bersepeda, menyebar begitu ya, di lingkungan sekitar, membersihkan masjid-masjid. Dan memang masjid ini problem utamanya salah satunya memang diakui Ustaz. Jadi ada salah satu teman waktu itu nyeletuk gitu ya. Kita kalau di masjid pinggir jalan tuh gampang nyari kamar mandi cari aja baunya gitu. Gitu Ustaz. Jadi memang ini problem yang luar biasa. Dan
Al-Wafi menyediakan Bapak mengadakan program yang sangat bagus sekali ini. Bisa diceritakan? Iya, sebetulnya diawali dengan nasihat dari salah satu orang yang kita jadikan sebagai ketua atau orang tua kita ya, Syekh Ahmad Abdullah Sudais ya. Ketika datang menasihati kami, ketika kami mau mendirikan Al-Wafi ini tahun 2017, nasihat beliau adalah dirikan pesantren Al-Wafi ini pesantren yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Itu kunci utama, kunci yang sangat utama. Dari situ kita memahami apa? Yang pertama, bahwa pendidikan di kita itu memang pendidikan berbasis fun learning. Itu satu. Jadi kita latih guru-guru kita itu dengan memberikan pengajaran kepada santri-santri dengan sistem yang fun, menggembirakan. Sehingga santri itu, dan ini kan sebetulnya model yang terbaru ya dalam dunia pendidikan pesantren ya. Biasanya ada sekolah-sekolah yang pakai fun learning itu adalah sekolah-sekolah yang SDIT, SMPIT, SMAIT. Untuk pondok kayaknya belum terdengar itu. Belum ada. Makanya konsep Islam terpadu bukan terpaksa pakai duit ya, Islam terpadu yang dalam tanda kutip mereka menyuguhkan sebuah konsep pendidikan Islam terbaru kita bawa kepada dunia pesantren. Ya, qadarullah memang saya pernah dilatih oleh orang-orang Malaysia sama Singapura ya dalam konsep pendidikan ini, yang notabene mereka sebetulnya tidak paham tentang konsep pendidikan Islam. Bahkan yang melatih saya ini adalah orang Buddha, orang Hindu. Orang Hindu. Tapi dia memiliki sebuah sebuah pendapat, ini sebetulnya konsep yang ada pada Islam. Kenapa saya tidak masuk kepada dunia Islam? Akhirnya namanya hidayah kan milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi semangat beliau untuk menjadikan sekolah-sekolah Islam itu berbeda dengan pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah yang lainnya, maka beliau memberikan pencerahan kepada kita, begini cara mendidik anak. Seperti misalnya bahwa tidak ada anak bodoh, semua anak pintar. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Tinggal pesantrenlah atau sekolahlah yang menjembatani anak ini mau jadi apa. Ini kan luar biasa. Konsep Rasulullah SAW kan yang sangat luar biasa. Kenapa orang di luar Islam paham tentang ini ketika kita di Islam itu tidak paham ini? Ya, maka kita ambil di Al-Wafi ini adalah bahwa mendidik anak itu harus menyenangkan, sebagaimana Rasulullah SAW itu mendidik cucu-cucunya dengan cara yang menyenangkan, dengan bermain sambil belajar sambil bermain. Kemudian ternyata cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya itu kan dengan metode, misalnya dia buat garis lurus samping kanan samping kirinya, sampai-sampai ini buat apa wahai Rasul? Ini Islam yang lurus, ini Islam yang sempal-sempalan, yang nanti mungkin ada di akhir zaman gitu kan. Maka dengan demikian kita lihat caranya Rasulullah SAW mengajarkan, bukan hanya sekedar ceramah, tapi langsung aplikatif. Nah ini yang menarik di pesantren. Yang ada pada kita berbeda dengan pesantren yang lain, emang thoriqah atau cara dalam mengajar. Kemudian kita suguhkan bahwasanya harus ada dalam pesantren itu life skill dengan lifestyle. Artinya apa? Artinya misalnya ada satu program yang tadi Ustaz Adi sebutkan ya, libur setiap bulan, di akhir bulan ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau saya dulu di Krapyak Yogyakarta kan liburnya tahunan, bahkan mungkin 2 tahun baru boleh pulang. Kayaknya sistem konvensional kayak begitu ya. Konvensional seperti itu. Maka apa yang tadi diamanahkan buat pesantren yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang ada, maka kita buatkan konsep pesantren-pesantren kota. Pesantren kota yang walaupun ada santri kita dari semua Indonesia, dari Aceh ada, Pekanbaru ada, kemudian Papua ada. Nah, ketika mereka ada libur bulanan, mereka berdakwah ke rumah kawan-kawannya, ikut bersama kawannya yang rumahnya di Jabodetabek untuk ikut ke sana. Mereka memberikan pencerahan kepada mungkin keluarganya, mereka baca Quran di depan keluarga temannya itu gitu kan. Jadi
ketika mereka libur bulanan, ya, mereka mengaplikasikan ilmu selama 25 hari di pesantren, baik hafalan hadisnya, hafalan Al-Qur'annya, entah mungkin dia jadi imam gitu kan, di apa namanya, di keluarganya, atau mungkin ada santri kita bahkan ketika pulang ke apa namanya, ke rumahnya di daerah Pekanbaru itu, dia dipercaya menjadi apa namanya, imam di masjid kaum muslimin gitu. Sampai segitunya, bahkan padahal itu santri ya. Artinya apa? Saat ini sudah bukan saatnya santri itu hanya mengenal dunia pesantren tok selama 1 tahun tidak. Tapi harus dirubah ya, karena mereka adalah makhluk sosial. Betul. Yang harus ketika dapat 1 ayat saja dia harus sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari 1 ayat kan. Ketika dia berdakwah libur bulanan ke keluarganya, itu sangat senang keluarganya. Dan keluarga bisa memantau perubahan anak ini. Iya kan Pak ya? Betul. Ya, ada perubahan apa tidak? Nanti feedbacknya orang tua, anak saya alhamdulillah ada perubahan. Ya. Dan itu harus dipaksakan. Karena kan memang Islam itu kan harus dipaksakan buat pemeluknya. Tapi buat orang lain itu la ikraha fiddin. Tapi kalau orang yang memang sudah berislam harus memaksakan dirinya kepada Islam yang sesungguhnya bagaimana ketika dia celami daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya ketika saat ini orang banyak bersepeda. Kalau hari libur kan coba di Kota Banjarmasin banyak kan klub-klub sepeda. Goes lah ya. Gitu kan. Goesan ya. Apalagi di Jakarta kan. Itu luar biasa. Jakarta juga ya benar. Kita pelajari apa namanya cara hidup orang di zaman milenial itu bagaimana sih gitu kan. Dan kita terapkan di apa namanya di pesantren. Nah, kalau santri beda ininya. Goesnya beda. Dia goes cari masjid yang sekiranya perlu dibenahi, walau hanya sekedar menyapu halamannya saja. Ketika lihat kamar mandinya sudah bersih, halamannya kotor, kita sapu. Gitu ya. Dan itu dipoto, dijadikan video, sebarkan kepada kaum muslimin. Masya Allah. Karena itu adalah merupakan satu di antara cara berdakwah kepada orang-orang di zaman milenial ini. Dan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan kata Nabi begitu kan. Hal begini bukanlah bid'ah. Ya, karena ini perkara-perkara dunia gitu kan. Betul. Ya, ketika ada orang yang seperti dakwah podcast, apakah ini haram? Apa ini bid'ah? Tidak kan? Bahkan banyak ustaz-ustaz sunnah juga yang seperti ini cara dakwahnya kan. Masya Allah gitu kan. Artinya cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara dunia. Yang kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka dengan beginilah kita masuk kepada masyarakat milenial. Maka pemuda-pemuda, remaja-remaja milenial yang ada di pesantren kita pun harus suguhkan dengan cara-cara yang milenial seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Dari pemaparan yang singkat tadi itu sangat bermakna sekali, Ustaz. Jadi apa ya yang langsung menempel di kepala saya itu tadi Ustaz mengatakan, kan kita kan tujuannya orang tuh dididik untuk menyampaikan begitu. Betul. Jadi santri jangan dikurung dong setahunan gitu ya. Betul. Harus disampaikan gitu. Mereka harus melakukan praktek yang dianjurkan Nabi begitu ya. Alhamdulillah, jadi Ustadz sudah mau hadir di sini begitu Ustadz ya, membagikan ilmu yang tidak biasa ini Ustadz ya. Meskipun malam-malam tapi ilmunya tetap cerah begitu ya. Amin, insyaallah sekali. Jadi mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan lagi suatu saat bisa ketemu lagi Ustaz ya. Insyaallah siap. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.